Selamat datang di PA Mania Sound, di mana setiap cerita yang kami sampaikan adalah seperti halaman-halaman dari sebuah novel. Setiap kata, setiap kalimat, membawa Anda lebih dalam ke dunia yang penuh dengan emosi, petualangan, dan kisah-kisah yang tak terlupakan. Mereka sampai di kedai bakso Pak Kumis langganan mereka. Setelah memesan bakso, mereka berenam duduk bergerombol di salah satu meja. Memang sudah biasa kawanan itu meluangkan waktu untuk berkumpul dan menikmati seporsi bakso sapi di kedai bakso Pak Kumis ini. Jadi, gimana ceritanya lo bisa dapat info villa itu? Ada fotonya? Itanya Hirufi penasaran. Dia menyeruput es teh manis miliknya. Gue dapat info dari mama gue. Dia bilang katanya ada villa murah meriah, tapi enak buat liburan. Jawab Aditya seraya mengambil keripik pisang dalam genggamannya. Kalau soal foto, mama gue nggak kasih lihat. Lah, terus gimana? Julian tanpa permisi mengambil keripik pisang milik Aditya dan mendapatkan satu pukulan ringan di tangannya. Ya elah, Dit. Dikit doang juga. Aditya mendelik tak suka. Enggak boleh. Gue mau berbagi apapun, tapi jangan ambil keripik pisang gue, isahutnya ketus. Diam-diam, Gifar memperhatikan Fania yang sedang menikmati jus alpukat kesukaan gadis itu. Tanpa diduga, Fania menoleh ke arahnya, membuatnya langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Dia enggak sadarkan kalau dari tadi gue lihat dia terus? Gifar bertanya-tanya dalam hati. Nia. Bunda lo beneran kasih izin, kan? Beliau nggak lagi prank kita, kan? Aditya menoleh ke arah Fania. Fania tampak berpikir. Kayaknya bunda nggak prank, deh. Ya, semoga aja, sih, ucapnya sangsi. Dia sendiri pun masih bertanya-tanya apakah bundanya memang memberi izin atau hanya sekadar melontarkan kalimat untuk menghibur dirinya saja. Hirufi mengembuskan napas pelan. Coba nanti lo tanya lagi ke bunda. Buat pastiin aja, sih. Takutnya mendekati keberangkatan, lo malah nggak dikasih izin sama bunda. Bener, tuh, sahut Julian menimpali omongan Hirufi. Ya, nanti gue tanya lagi ke bunda, deh, sahut Fania pelan. Bakso pesanan mereka pun datang. Semuanya mengambil bakso masing-masing. Untuk kesekian kalinya atensi Gifar tertuju pada Fania yang sedang menuangkan sambal cabai merah ke dalam baksonya. Far. Julian menepuk pundak Gifar, membuat laki itu terkesiap. Gue udah sering bilang, kan? Kalau lo suka sama Fania tuh bilang aja. Gifar menepis tangan Julian dari bahunya. Apaan, sih? Enggak usah sok tahu, deh. Pemuda itu menyantap baksonya dengan buru-buru. Far, buru-buru banget makan baksonya. Santai aja kali. Emangnya mau kemana, sih? Vira menatap Gifar dengan heran. Pasalnya, bakso mereka masih panas dan hanya Gifar yang memakan bakso dalam keadaan panas seperti sekarang. Gue ingat ada janji sama seseorang, Fir, ucap Gifar di sela-sela makannya. Kenapa gitu? Vira menggeleng pelan. Enggak apa-apa, kok. Beberapa hari sebelumnya. Serius, Emang villanya punya siapa? Tanya Aditya saat mamanya memberitahu bahwa ada satu villa dengan harga miring yang bisa dijadikan pilihan untuk berlibur. Anggi mengangguk. Villanya punya kenalan mama. Dijamin kamu sama teman-teman kamu bakal suka sama villanya. Daerah mana, Ma? Aditya mendekati Anggi karena penasaran. Mama lagi nggak prank aku, kan? Anggi mencebik. Enggak, dong. Buat apa juga mama prank kamu?
Niat mama kan baik cariin tempat buat kamu dan teman-temanmu itu liburan. Ujian semester kan bikin otak mau meledak, ucap Anggi disertai tawa renyah. Gini-gini juga mama pernah muda, Dit. Aditya menggaruk pipinya yang tidak gatal. Iya deh. Si paling berpengalaman, ejeknya dan mendapat jeweran di telinga kirinya. Aduh. Ampun, MA. Bercanda astaga. Anggi melepaskan tangannya dari telinga Aditya. Dibilangin sama orang tua malah ngeledek kamu tuh. Mama punya nomor yang bisa dihubungi? Tanya Aditya pada Anggi. Anggi mengangguk. Ada. Dia anak pemilik villa itu. Nanti mama kirim lewat chat nomornya. Oh. Makasih, MA. Aditya memeluk Anggi dengan erat. Mama paling ngerti Adit, deh. Anggi tersenyum penuh arti. Harus, dong. Kamu kan anak kesayangan mama. Bunda. Fania memeluk Laura yang tengah menyiapkan makan malam. Anak bunda udah pulang. Gimana harinya? Laura menoleh sebentar, lalu fokus kembali pada opor ayam yang dimasaknya. Ada masalah? Atau justru kabar bahagia? Fania mengambil satu buah bakwan yang digoreng oleh Laura dan memasukkannya ke dalam mulut. Teman-teman aku nggak percaya kalau bunda kasih aku izin buat liburan bareng mereka. Gadis itu cemberut. Laura mematikan kompor karena dirasa opor ayam yang dimasaknya sudah matang. Dia membalikan tubuhnya dan menatap Fania. Mereka mikir kayak gitu pasti karena bunda terlalu sering larang kamu, ya? Ucap Laura sedih. Maafkan bunda, ya, sayang. Ih, bunda. Jangan sedih begitu, dong. Aku kan jadi ikutan sedih juga. Fania kembali memeluk Laura. Mereka nggak nyangka aja bunda bisa kasih izin ke aku. Enggak ada maksud apa-apa, kok. Jadi, bunda jangan sedih lagi, ya? Maaf, aku malah kasih kabar nggak enak buat bunda. Laura tersenyum tipis. Iya, sayang. Bunda paham, kok. Wanita paruh baya itu membelai lembut rambut Fania. Sekarang kamu mandi dulu, baru makan. Fania mengangkat tangannya dan meletakkannya di kening. Siap, bunda. Aku mandi dulu, ya? Setelah mengecup kedua pipi Laura, Fania berjalan menuju kamarnya. Saat hendak bersiap untuk mandi, dering ponsel menginterupsi gerakan Fania. Dia mengambil ponselnya yang diletakkan di atas meja belajar. Julien? Kening Fania mengerut samar. Halo, Jul? Isapa Fania setelah menggeser ikon hijau di layar ponselnya. Fania. Diangkat juga. Kenapa, Jul? Gue mau ngajakin lo ngegibah. Celetuk Julien di seberang sana. Ya ampun. Fania menggeleng-gelengkan kepalanya. Emang mau gibah soal apa? Fania mengurungkan niatnya untuk mandi dan membanting tubuhnya ke atas kasur. Terdengar embusan napas di ujung sana. Soal Gifar. Fania tergeming. Satu nama yang diucapkan Julien berhasil menghentikan gerakannya. Emangnya kenapa sama dia, Jul? Ada yang aneh? Masa lo nggak nyadar sih, Nia? Julien merasa gemas dengan sikap Fania yang tidak peka. Gifar itu suka sama lo tahu. Fania tertawa hambar. Apaan sih, lo? Atas dasar apa Gifar suka sama gue? Lo jangan sebar fitnah yang bukan-bukan, Jul. Ucap Fania memperingatkan salah satu sahabatnya itu.
Kalau orang lain dengar gimana? Mereka bisa salah paham sama gue dan Gifar. Tapi, seriusan, Nia. Dia tuh suka sama lo. Beberapa kali gue ngelihat dia lagi merhatiin lo. Lo tahu? Enggak cuma sekali atau 2 kali doang. Hampir setiap dia ketemu lo, pasti dia bakal curi-curi pandangan ke arah lo. Vania mengembuskan napas pelan. Terus kalau Gifar suka sama gue kenapa? Perasaan orang enggak bisa dipaksa, Jul. Kita enggak bisa paksa Gifar buat enggak suka sama gue. Emangnya lo juga suka sama Gifar? Tanya Julin penasaran. Itu bukan urusan lo, Jul. Udah ah. Gue mau mandi, keburu dimarahin bunda. Vania memutus sambungan teleponnya. Meletakkan kembali ponselnya di atas meja belajar dan berjalan menuju kamar mandi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kami akan kembali membagikan kisah-kisah yang menunggu untuk dihidupkan melalui suara. Sampai saat itu, semoga hari-hari Anda dipenuhi dengan kehangatan dan inspirasi. Selamat tinggal, dan sampai bertemu lagi di PA Mania Sound.